acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dinul Farhan SAG MPDI. Ini Ustadz tetanggaku idolaku. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Ketua IGTK Kota Dumai beserta jajaran kepengurusan. Ketua IGTKI, Bu ya. Kecamatan se-Kota Dumai, berarti 7 kecamatan. Ibu pengawas, ibunda-bunda Pak TK yang mengawasi di lingkungan TK dan PAUD se-Kota Dumai. Ibu-ibu kepala sekolah, majelis guru, kesempatan ini TK ini tak ada bapak-bapaknya. Berapa orang yang cowoknya Pak? Wah, 3. Tak datang. Umumnya hadirin wal hadirat sidang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu Ketua, Bu Pengawas, sebenarnya saya bukan kerjanya sibuk, menyibukkan diri Bu Ketua. Kebetulan sampai Jumat itu kerja di Basnas, Sabtu Ahad itu ngelola lembaga pendidikan. Kami punya sekolah juga, Yayasan Inabatul Quran Inabah di Jaya Insani. Ini Bu Mega inilah ketuanya, kepalanya dulu. Dan niat kami adalah walaupun jumlah murid baru 200 orang, kemudian baru sampai kelas 5, maka yang terpikir sama dengan Bu As, tidak bisa ngasih honor yang tepat, tapi bagaimana guru saya ini bisa berangkat umroh. 3 bulan yang lewat kami ambil travel dari Pekanbaru, kami pasarkan, alhamdulillah dapat jamaah 24. Kemudian kami niatkan 1 orang guru SD Quran Inabah berangkat secara gratis. Itulah yang kami lakukan. Tujuan kami apa? Karena yang kami harapkan adalah bagaimana ketika kami sudah tiada, Al-Quran di sekolah ini berkembang. Itulah bonus yang pengen kami terima. Karena saya lebih kurang 20 tahun di pendidikan, di muslimin itu mulai 40 sampai 1000 orang. Maka itu yang kami lakukan Bu. Karena sebenarnya sekarang itu lagi manasik untuk memberangkatkan guru. Target kami adalah mudah-mudahan minimal 1 tahun bisa kami berangkatkan 1 orang guru. Maka apa yang kami lakukan? Kita yang pertama yakin kepada Allah, semua rezeki itu datang daripada Allah. Kami membangun lembaga itu, saya umrah tahun 2016-2017. Bu Pengawas, biasa orang umrah nggak ada bawa proposal. Saya lah orang Ustadz di Kota Dumai ini berangkat umrah bawa proposal kemana? Ke Madinah. Tujuan apa? Membangun sekolah Quran. Yang dapat apa ketika itu? Bawa Al-Quran, duit rialnya nggak kebawa. Tapi apa jawaban kita? Alhamdulillah. Setelah itu apa? Berangkat lagi ke Malaysia, bawa proposal lagi 1 dus Indomie itu. Balik lagi sama seperti itu. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Setahun setelah itu ternyata apa? Allah berikan utus orang-orang terbaik yang tidak kami sangka. Tak kenal sebelumnya, hubungan darah tidak ada. Apa kata dia? Pak Ustadz, kalau Bapak terbentur, tolong telepon saya. Kasih kayak kesempatan untuk juga berimpak di sekolah Bapak. Alhamdulillah sudah hampir 1 miliar dia bantu kami.
Dan ini luar biasa yang disampaikan Bu Astani, ini momentum Maulid, Bu. Ada dua kata, satu maulid, yang kedua maulud. Kalau maulid cukuplah bunda-bunda kami, guru-guru kami ini yang nyampaikan ke anak didik. Maulid itu nyangkut hari, tanggal, waktu, tempat. Ini kan ke anak-anak kita. Kapan Nabi lahir, di mana tempatnya, itu cukup maulid antara guru dengan murid. Transfer knowledge-nya di situ saja. Tapi ketika dengan guru-guru kami apa? Maulud. Maulud itu bicara tentang apa? Tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana? Bukan apa. Kalau maulid tadi apa? Tapi kalau sudah maulud, pertanyaannya adalah bagaimana? Karena ini guru-guru. Kan tingkat kecerdasan itu, pendidik dalam seorang guru itu kan ada levelnya tinggi, ada rendah. Malah saya pernah lihat di Dumai dokumentasi bagaimana guru-guru TK membuat pembelajaran hot. Ini luar biasa. Dan itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Saya coba kemas 15 menit penyajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama dalam rangka maulud, saya mulai dulu di ujung usia Nabi, bukan lahirnya dulu, saya tarik nanti ke belakang. Nabi ketika beliau mau meninggal, biasa kalau orang mau meninggal, Bu, biasanya ditarik ruh dari badan itu. Yang pertama tandanya kakinya sudah mulai dingin. Berarti apa di situ? Roh itu sudah mulai berjalan, terpisah dari badan. Ibu-ibu coba pegang kakinya, sudah ada enggak yang dingin? Aman Bu ya, aman. Jadi yang pertama itu adalah tandanya kakinya sudah mulai dingin. Ketika sudah sampai ke sini, apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai malaikat Israel, bisa tidak berhenti sejenak? Saya akan bermohon kepada Allah. Apa permohonan Nabi ketika itu? Ya Allah, kalaulah tahu begini sakitnya mati. Baca dalam buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata Nabi? Rohnya sudah segini, bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau tahu saya begini sakitnya mati, cukup saya yang merasakan, jangan umatku, jangan guru-guru IGTK. Nyawa sudah mau berpisah, yang dia pikir siapa? Di sampingnya ada Fatimah, di sampingnya ada Aisyah, di sampingnya ada Abu Bakar. Yang dia pikirkan siapa? Tidak. Itu yang saya duduk, yang saya simak saja, tak saya sampaikan kepada Pak Ketua. Ketika pertanyaan apa yang beliau sampaikan? Pak Ustadz, saya pengen guru-guru saya ini di TK ini bisa ikut P3K. Tidak pernah beliau menyebutkan anak beliau murid saya juga dulu. Tidak pernah juga beliau menyebutkan siapa suami beliau, bagaimana lah sekarang. Tapi siapa yang beliau pikirkan tadi? Luar biasa. Karena tidak semua orang mampu berpikir kepada orang lain dulu, baru nomor duanya dia. Nabi itu dikatakan huswatun hasanah. Satu sidik, ini personal, Bu. Benarkan dulu diri kita. Yang kedua sifat Nabi adalah amanah itu intrapersonal. Berarti kalau organisasi IGTK ini sudah antar kita dan orang lain. Bu As telepon saya, Pak Dinul bisa enggak ceramah? Itu sudah amanah, sudah berkaitan antara kita dan orang lain. Sudah melakukan, harus kalau kita umat Muhammad amanah. Orang tua datang pagi titipkan, ini anak saya Bu.
Kemudian yang dititipkan orang tua itu pengennya apa? Ada nanti transfer di situ. Apa yang ditransfer? Hari ini kita terjebak transfer knowledge saja. Bu As sudah lakukan sekolah penggerak, belajar Pancasila. Yang pertama apa? Pasti iman tak. Ibu, guru kami ada enggak bawa HP, Bu? Coba ada enggak di dalamnya Al-Quran? Coba buka surat An-Nahl 78. An-Nahl 78 ini mudah-mudahan ini ada ibu pengawas, ada ibu GTK juga. Ini kalau bisa nanti lebih banyak ini ditransfer knowledge-kan kepada guru-guru kita. Ada dua ayat Allah, satu adalah An-Nahl 78, yang kedua Al-Baqarah 129. Yang pertama An-Nahl 78. Saya, ibu, semuanya kita lahir dari rahim ibu, betul enggak? Bukan dari rahim ayah, tapi rahim ibu. Maka ibu-ibu ini adalah bahagian dari sifat Allah. Sifat Allah apa? Rahman, Rahim. Dan sifat Allah itu ada di bahagian tubuh ibu-ibu. Di dalam Al-Quran An-Nahl 78, Min butunihim ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dilahirkan dari rahim seorang ibu tak tahu apa-apa. Betul enggak Bapak Ibu? Sam'a wal abasa wal afidah. 3 di situ. Ini konsep ilmu pendidikan. Kita dilahirkan dari rahim ibu tak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan apa? Sam'a, pendengaran. Apa yang lahir di sini sebagai seorang guru? Gaya belajar audio, dia mendengar saja. Ada enggak peserta didik kita yang seperti itu? Dia tak melihat gurunya, tapi dia pasang saja telinganya, tapi dia bisa lakukan yang dikatakan gurunya. Yang kedua apa di situ, Bu? Wal absar, melihat. Ada seorang anak tipenya ada mengganggu penglihatan ke depan, dia marah, saya tak melihat. Kenapa? Berarti gaya belajarnya visual. Dan yang ketiga apa? Wal afidah. Hati melekat di badan, berarti apa di situ? Ada anak yang terkadang tak bisa duduk diam. Ada enggak Bapak Ibu? Berarti apa? Dia maunya bergerak saja. Apa yang lahir di situ metodenya? Kinestetik. Jadi saya coba, kenapa? Kadang-kadang rujukan kita metodologi bukunya karangan di sebelah padahal kita punya. Jadi 3 gaya belajar ini komponennya guru. Dalam maulud ini apa kaitannya? Ayat ini diturunkan kepada Nabi. Berarti ini luar biasa kajian kalau kita olah ini. Ada gayanya yang mendengar, kekuatan mendengar. Makanya apa? Salah satu, ini guru ini luar biasa. Apalagi guru-guru TK. Pendekatan ke TK itu luar biasa. Untung saja saya tidak tadi diundang untuk maulud Nabi di anak-anak TK. Kalau anak-anak TK langsung bilang sama Bu As, ya nggak bisa Bu As. Jadi 3 belajar ini ada di sini. Dalam kajian apa? Kalau kita mau maulud Nabi itu tidak hanya bulan Rabiul Awal. Oke, yang kedua tadi surat apa lagi Bu? Yang saya sampaikan tadi. Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129 ini tentang asesmen. Jadi makanya saya coba juga, karena pernah juga ngajar di kampus beberapa tahun, kita lihat apa buku metodologi yang dikeluarkan, lihat di Al-Quran. Al-Quran sangat-sangat luar biasa.
Ini doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minkum. Ya Allah, tolong utus di belakang saya nanti seorang nabi dari kaumnya sendiri. Di antara nabi yang diutus oleh Allah, yang kaum datang dari kaum Quraisy adalah Nabi Muhammad. Untuk apa nabi itu diutus? Yatluna alaihim. Yatlu tilawah. Tadi Bu Wid, pembacaan ayat Al-Quran itu biasanya kan tilawah. Yang membacakan terjemahnya apa disebut, Bu? Sari tilawah. Di sini bacanya itu bahasa Al-Quran. Kita sering protokol sampaikan untuk pembacaan tilawah ini, sari tilawahnya ini ada dalam ayat ini. Yatlu alaihim, membacakan. Apa dalam penilaian? Ada enggak dalam penilaian itu keterampilan? Membaca itu kan keterampilan. Jangan penilaiannya malah objektif pula. Ketika seseorang membaca, yang kita benarkan apa bacaannya? Kalau Al-Quran itu makanya ada namanya tahsin. Tapi saya aneh juga sekarang, Bu Ketua. Tahsin itu artinya memperbaiki, membenarkan. Jadi kalau membenarkan itu sudah bisa membaca dulu atau belum dari nol? Gimana, Bu? Kalau dia membetulkan, membenarkan, itu sebenarnya harusnya dia baru mulai belajar dari nol atau sudah ada modal dia belajar dulu? Tapi sekarang karena trennya tahsin, baru mau dari nol tahsin gitu. Maka yang tahsin itu bagaimana? Contoh, di TK ada belajar Iqra, baca Al-Quran. Supaya guru-gurunya tidak salah transfer knowledge, maka dibelajarlah guru-guru itu tahsin. Tahsin bacaan ayat-ayat pendek. Supaya apa? Mungkin ada yang salah makhrajnya dibetulin. Supaya ketika ditransferkan ke anak tidak salah. Ini namanya apa? Yatsluna alaihim. Maka di rapor itu mulai dari TK sampai ke SMA, kan ada 3 kolomnya. Cuman pengisiannya saja. Ada yang bentuk deskripsi, ada yang bentuk angka. Kalau yatsluna alaihim berarti apa? Tilawah. Dia harus terampil. Berarti apa di situ? Praktek. Jadi ketika menilai anak-anak itu praktek, betul dia yang melakukan, melafalkan. Itunya yang dinilai. Jadi kan kita yang punya semuanya, Bu. Wa yu'allimuhul kitab, dan mengajarkan kepada umatnya tentang kitab, mengajarkan taklim, ilmu. Datangnya ke sini, Bu, kognitif. Jadi apa di sini? Nabi itu ditugaskan wa yu'allimuhul kitab, alim, ilmu, ulama, 3 asal katanya. Alim, orangnya, ilmu, pengetahuannya, ulama, orang yang banyak ilmunya. 1 akar kata. Berarti ketika guru, maka dikatakan Bu As tadi, kami kemarin Pak Ustadz pelatihan literasi. Literasi itu sudah ada dalam Al-Quran. Ayat yang pertama turun apa, Bu? Iqra. 1 sampai 5 itu mewajibkan umat Islam literasi. Kemudian di ayat yang ke-6 yang ke-7-nya diwanti-wanti oleh Allah. Innal insana layadgha. Kenapa? Orang kalau kuat literasinya biasanya dia sombong. Saya yang paling hebat. Hati-hati, ayat 6 dan ayat 7 langsung isyarat oleh Allah. 1 sampai 5 wajib membaca literasi. Sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Mana yang dahulu Mas Nadim daripada Nabi? Dulu Nabi. Literasi sejak Mendikbud hari ini.
Tapi Nabi Muhammad melalui maulud sudah adakan literasi Al-Alaq 1-5. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7, hati-hati kata Allah. Biasa orang kalau ilmunya sudah banyak, biasanya dikunci oleh Allah. Al-Alaq 19 ayat. Ayat yang ke-19 apa, Bu? Nah, ini ke guru-guru TK yang guru-guru ngaji, guru ayat pendek nih. Ayat yang ke-19-nya apa ujung penutupnya? Oh, ini nampaknya selesai ini ceramah nih Bu karena tak dapat. Apa ujung ayat yang 19-nya, Bu? Pangkalnya kuat tapi ujungnya entah kemana begini. Apa, Bu? Wasjud waqtarib. Tadi dikunci tadi yang pertama 1-5 literasi. Ayat yang ke-6 yang ke-7-nya biasa orang kalau ilmunya banyak sombong letaknya biasanya kemana? Sini. Menggambarkan orang hebat itu kan biasanya ke kepala kita. Nah, supaya di sini ini tidak terjadi ayat 6 dan 7, Allah kunci di ayat yang ke-19-nya. Wasjud waqtarib. Berarti apa? Bawakan yang di atas ini sujud ke bawah. Sombong juga innalillah begitu. Maka apa di situ Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, ini yang sebab kami bedah. Saya di lembaga saya di Jamukti ini yang pengen saya bedah. Target kami apa? Mudah-mudahan selesai 12 lokal SD ini kita bangun SD KIP. Tujuan kami apa, Bu? Pembangunan SDM guru kita terkadang dititipkan ke orang kita tak sesuai keinginan kita. Caranya bagaimana? Asal kita mau mengolah Al-Quran ini, belajar mencari mitra. Saya selalu tiap malam Zoom dengan kawan-kawan di Surabaya, di Jakarta. Tujuan apa? Allah katakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang. Kita bilang anak kita literasi, kita yang guru harus kita ajar anak kita misalnya, nak, kita harus jujur, nak. Siapa yang harus jujur dulu? Tadi kan sudah kita bilang 4 sifat Nabi. 1 apa, Bu? Sidik. Benarkan kita dulu, personal. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu intrapersonal, saya dan orang lain. Yang ketiga apa? Fatanah. Fatanah ini bisa kita terjemahkan 2. Pertama, kita harus pintar. Pintarnya dari sisi mana? Pintar intelektual, pintar emosional, pintar spiritual. Apalagi guru TK, kalau sudah tak pintar emosionalnya, selesai anak kecil tadi. Dia tak kelihatan marahnya, Bu, tapi kesini katanya. Yang kedua apa? Bisa juga dibawakan organisasi. Apa organisasi Fatanah? Nabi mencontohkan. Yang mendampingi Nabi itu siapa, Bu? 1 Abu Bakar Siddiq. Bu Ketua, kalau IGTKI ini mangkokoh, carilah yang di sekitar ibu ini 4 komponen ini, selesai. Yang kami lakukan di lembaga itu juga seperti itu, Bu. Saya cuman gajinya 2.500.000 ketika masih di Muslimin, Bu, ya. Tapi Pak, tidak mungkin akan terbangun suatu lembaga pendidikan. Caranya bagaimana? Lakukan ini. Teman Nabi itu Abu Bakar Siddiq. Berarti apa di situ? Orang yang pertama yang mempercayai Nabi ketika habis. Carilah orang-orang tua yang bijak, yang terkadang yang bisa menasihati kita. Begini loh, Bu, ketua. Yang kedua, cari Umar bin Khattab. Siapa yang pemberani? Di antara guru-guru TK ini yang pemberani kan ada nih. Kadang-kadang ada juga bertemu dengan bapak itu enggaklah segan kita, itu enggak bisa. Yang ketiga apa? Ada Utsman bin Affan. Kita butuh juga orang-orang yang mempunyai kelebihan Maka Bu pengawas ini dekat-dekati terus, jangan sampai lewat.
Setidaknya apa? Tak bisa beliau langsung, artinya apa? Penyambung tangan. Maka dibilang Bu As ini luar biasa, baru awak duduk, apa yang bisa dibantukan untuk guru TK Pak Ustadz? Awak pun pening tadi apalah. Tapi insya Allah saya juga ada PR. Mudah-mudahan nanti setidaknya yang tadi ya juga kami juga memikirkan pelatihan Al-Qur'annya belum, biar nanti kita coba. Insya Allah kami coba. Karena ada target, coba kita koordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan. Misalnya nanti lewat Ibu Pengawas. Artinya mungkin kami lewat lembaga. Kalau literasi, numerasi, kemudian yang umumnya kan sudah lewat Bu As. Nanti kompetensi agamanya nanti biar kami yang coba. Karena lembaga kita kan arahnya cuma ke situ. Insya Allah. Mudah-mudahan kan nanti bisa lewat Bu Pengawas, kita bisa duduk bersama dengan Dinas Pendidikan. Yang terakhir adalah sahabat Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah gudang Kalaulah berjalan Bu As ini dengan 4 komponen ini, mudah-mudahan guru-guru TK kita alhamdulillah. Contohnya tadi apa? DPD RI boleh bawa ke sini. Ini kan luar biasa. Ada juga yang meragukan beliau, itu na'udzubillah lah lagi. Dia bincang itu lebih bagus di depan beliau daripada di belakang. Maka realnya seperti itu. Dan yang terakhir sifat Nabi apa Bu? Tabligh. Tabligh itu bahasa kerennya adalah komunikasi. Banyak kita ini bertengkar guru dengan pengurusnya gara-gara apa? Komunikasi. Itu yang beliau sampaikan tadi. Sebanyak ini tak mungkin saya japri satu-satu. Maka di pertemuan inilah saya sampaikan. Ini maksud saya. Kan itu beliau sampaikan tadi. Tapi kalaulah salah komunikasi, apa yang terjadi? Mentang-mentang lah Bu As ini. Beliau ASN, istri buah, panjang lagi semua tuh Bu. Makanya Nabi apa? Bahasa beliau luar biasa. Terakhir yang saya sampaikan adalah contoh Nabi pertama tadi ketika mau meninggal. Yang kedua, Nabi ketika tidur selalu ada bekas di pipi beliau. Sekarang saya tanya ibu-ibu TK, ada tak yang bangun tadi pagi ada bekas tilam di sini? Ada enggak Bu? Jangan-jangan begini, Pak Ustadz bukan di sini bekasnya, tapi di sini katanya. Saya ketika di pondok dulu bangun tidur ada bekas di sini. Kenapa? Tilam itu tilam yang dari pandan, yang hari ini dipakai ketika orang meninggal. Ketika orang meninggal, kain kafannya di atas, kemudian tilamnya di bawah. Dulu kami tidurnya begitu ketika di pondok. Nabi ketika tidur ada bekas pipi, bekas tilam di pipi beliau. Tapi datang hari raya Idul Adha, berapa kurban Nabi Bu? 100 ekor. Kalau tidur bekasnya di sini tilamnya. Tapi kalau kurban 100 ekor. Apa maknanya di situ? Di dalam kehidupan sehari-hari dia kesederhanaannya luar biasa. Tapi ketika berkaitan dengan agama, dialah yang paling di depan. Tapi ketika beliau menyembelih korban beliau, apa yang beliau baca Bu? Ya Allah, inilah kurban Muhammad. Dan ini kurban keluarga Muhammad. Ujungnya adalah ini kurban umat Muhammad. Sekarang saya tanya Ibu, guru TK. Ketika Ibu makan bakso di Bakso Rahayu, di saat mau menyuap bakso itu dengan sendok, teringat tak Ibu Ketua IGTK? Bu Ketua, terdengar tak yang pertanyaan yang saya sampaikan tadi? Nampaknya Ibu Ketua tidak mendengar. Kita cukupkan sampai sini aja ya. Yang saya sampaikan Bu Ketua,
Nabi itu tadi ketika mau kurban, kurbannya 100 ekor. Di saat menyembelih, apa yang beliau bacakan kepada Allah? Ya Allah, ini kurban Muhammad. Ini kurban keluarga Muhammad dan ini korban umat Muhammad. Mau korban pun dia ingat umatnya. Tadi mau mati ingat umatnya. Saya tanya guru-guru TK, ketika ibu makan bakso di Rahayu dengan kawan-kawan, ketika sendok bakso itu sudah mau ke mulut, teringat tak Bu Ketua? Kalau tidak teringat Bu Ketua, gagallah Maulud Nabi pada kesempatan ini. Itu yang saya sampaikan tadi Pak Ustaz. Ya. 2017 kami dilantik, Ya. 2018 kami perjuangkan nasib guru sertifikasi dan impasing sebanyak 34. Alhamdulillah berbunyi di rekeningnya. Sampai sekarang bakso pun kami tidak dapat. Iya. Inilah dia. Jadi padahal saya tak tahu cerita tadi, kenapa pula lah kaji lu sampai ke situ tadi. Selamat datang Ibu AGMNI. Sekali lagi selamat datang Ibu di pertemuan kita IGTK Kota Dumai. Kita juga. Pak Ustaz. Izin Pak Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Itu namanya kita kembali ke lab. Alhamdulillah. Nah, inilah keberkahan yang ketiga nih kayaknya. Bu dokter apa dokter Bu? Nah, Bu dokter, kami sudah mulai saja tadi. Kenapa? Karena kami juga tidak banyak waktu juga di sini. Kebetulan siap ini kami mau manasik. Tapi insya Allah mudah-mudahan lewat Bu As nanti kami pun bisa berkenalan sama beliau. Karena terkadang ada juga kami ke Jakarta, tapi kalau sudah ada saudara pula di situ kita singgah kan lebih enak. Alhamdulillah. Nanti siang kita ketemu Kak Pak dengan Ustaz. Di mana Bu? Alhamdulillah. Jadi kajinya nanti siang aja lah. Alhamdulillah berarti. Ustaz juga Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan ini berarti tadi tak usahlah saya ulang lagi kaji tadi. Ya Bu As, tadi pesan kaji kita hanya untuk Bu As saja. Saya pun tak ngira tadi kenapa sampailah kaji itu ke situ. Karena apa? Ilmu itu datang daripada Allah. Ketika kita mau kajian itu biasanya kita baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Silahkan ketika Allah turunkan kemana arahnya, silahkan. Jadi inilah kajian kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf kepada Ibu Dokter, bukan berarti apa karena kami mau jumpa lagi nanti siang, insyaallah. Karena beliau yang katakan tadi, karena kebetulan saya pas setengah 11 harus ngasih materi manasik umroh. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kalau cara saya menyampaikan salah, mohon maaf ya Bu. Dan kemudian Ibu pengawas, kemudian Ibu IGTK, ada dua ayat yang saya sampaikan tadi. Coba nanti diskusikan di dataran pengurus dan juga di dataran pengawas. Ini yang dikembangkan. Gunanya apa? Di dalam Islam itu sangat luar biasa kajian-kajiannya. Terakhir, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang betul penuh berkah. Dan kepada ibu kami, Bu Dokter, sedikit saja mungkin Bu As pesan ke saya tadi, kami sudah lakukan literasi Pak Ustadz kepada guru-guru. Saya sampaikan dalam Al-Quran ada literasi, itu Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi literasi itu juga tidak cukup. Kenapa? Kita butuh sarananya. Sampaikanlah sama Pak Dokter nanti. Saya sampaikan itu saja. Karena untuk literasi itu kita butuh buku. Kita butuh media lain. Caranya bagaimana?
Kalau saya yakin guru-guru TK ini yang sertifikasi itu ada P3K untuk guru TK kan terbantu jadinya. Betul nggak ibu-ibu? Nah, untuk kesempurnaan itu marilah kita berdoa kepada Allah. Allah madratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ahli niyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Salam, kasihilah kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah mereka itu kesembuhan kalau mereka itu sedang sakit ya Allah. Dan kalau orang tua kami sudah mendahului kami ya Allah, tempatkan dia pada tempat yang layak di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kalau seandainya mereka sudah berusia lanjut ya Allah, berikan ketabahan kepada kami sebagai seorang anak dalam memelihara, mengayomi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, di pagi yang sangat cerah ini ya Allah, kami berkumpul seluruh guru-guru TK sekota Dumai ya Allah. Pertama hajat dan niat kami ya Allah, memperingati Habibullah kekasihmu ya Allah. Dan pada kesempatan ini juga kami bertemu dengan perwakilan kami ya Allah, yang kami titipkan kepada beliau amanah bagaimana bisa memperjuangkan nasib-nasib guru-guru kami ya Allah. Mudah-mudahan segala kekuatan yang beliau lakukan, ikhtiar yang beliau laksanakan, mudah-mudahan berikan ya Allah kepada beliau kekuatan ya Allah. Mudah-mudahan segala yang beliau lakukan terhadap seluruh guru-guru TK, ikhtiar baik yang beliau lakukan, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau sendiri ya Allah. Ya Allah ya Rahman, satukan hati kami ya Allah, baik antara pengurus, guru-guru, sekolah ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa mendidik putra-putri kota Dumai ini di usia dini secara baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau sudah menggerakkan perwakilan kami, Bu Dokter, perwakilan DPD RI ya Allah. Mudahkanlah segala urusan beliau, berikan kekuatan kepada beliau, dan semoga niat baik beliau menampung aspirasi guru-guru TK sekota Dumai, mudah-mudahan Engkau mudahkan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bikhair wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Izin Bu Ketua, Bu Dokter, saya siap ceramah, siap doa, langsung pergi. Ya, siap bukan SMP, tapi insya Allah mudah-mudahan siang kita jumpa, Bu Dokter. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pantun. Ibu As pergi mengaji. Halo. Ibu As pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih Ibu Miss Harti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, besok di sekolah kita berjumpa lagi. Saya MC, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.